Hai teman-teman ngobrolin HRU. Hari ini gue ada kedatangan my old friend dari previous company, ada Rio. Halo. Hai Rio. Oke, Yo, saat ini tuh lo kerja di mana Yo? Jadi gue sekarang kerja di sebuah yayasan sebagai seorang head di operation support namanya, membawahi human capital, purchasing and GA, IT, sama legal. Banyak banget ya. Jadi tuh cukup kompleks gitu ya teman-teman. Cuma karena nih kita ada di sesinya terkait HR, coba kita kulik-kulik ya terkait HR-nya. Dan Rio ini yang gue tahu, dia itu adalah seorang people development training yang cukup sangat oke gitu lah ya. Mungkin lo bisa cerita sedikit gitu ya, kalau dari sisi training gitu ya atau people development tuh biasanya masalah-masalah apa sih yang dihadapi? Terus gimana caranya tuh untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya? Permasalahan sebenarnya tipikal biasanya lah dari user ya. Kalau mereka ngomong ke people development biasa bilang, duh kurang kompeten, anak buah gue kurang kompeten, tim gue kurang kompeten, atau dia paling common kayaknya kurang leadership deh. Nah selalu kayak gitu, kurang leadership. Oke, jadi itu kayaknya hampir di semua bisa dibilang di semua company itu masalahnya salah satunya leadership gitu ya. Itu persepsi orang-orang yang menganggap bahwa people development itu kerjanya hanya training saja, memenuhi kebutuhan. Oh kalau gua kurang di sini maka solusinya adalah ini gitu. Mungkin seperti kalau ada pasien datang ke dokter, dia udah ngedikte dokternya duluan obatnya apa. Jadi datang, dok saya sakit kepala, udah paracetamol ya dok atau apa, misalnya contohnya gitu ya. Itu kurang lebih kayak gitu. Nah, user juga sering kali kira solusi dari semua itu adalah langsung ke training. Padahal belum tentu training langsung. Contohnya ini deh, kita sambil ngalir aja nggak apa ya. Jadi contohnya kalau minta leadership itu paling generik. Kayaknya anak buah gue kurang leadership nih. Tolong dong lu kasih training leadership. Pertanyaan kan konsep leadership sendiri kalau mau di training luasnya luar biasa. Satu leadership sendiri sebenarnya bisa di breakdown jadi beberapa kompetensi yang ngebentuk leadership kan. Sehingga kita harus nanya ke user. Kalau udah nanya ke user, leadership seperti apa sih yang dimaksud? Biasanya baru user akan cerita permasalahan sebenarnya. Entah itu permasalahan tidak mampu delegasi kah, entah itu permasalahan kurang bisa time management lah. All those kind of things yang akan dianggap sebagai leadership. Iya, itu aja udah bisa dicacah-cacah lagi gitu ya. Dicacah menjadi beberapa training. Ngomongin misalnya anak buah gua kurang paham soal ini delegasi dan time management. Itu aja bukan satu training. Satu training delegasi, satu training time management sendiri gitu. I think that's part of people development role ya, dimana kita jangan cuma terima training apa, tapi dig dive lebih dalam ke si usernya. What is actually your problem? Sama kayak kalau psikolog nanya ke usernya, ke kliennya, dia akan nanya lebih dalam dulu, problem lu ada di mana, pain-nya di mana, baru kita mikirin solusinya. Again, belum tentu training. Oke, boleh minum dulu nih, silakan ya. Jadi interestingnya tadi adalah mengatakan bahwa training itu bukan satu-satunya solusi, betul, gitu ya. Betul. Jadi mungkin lo bisa jabarin lagi nih lebih lanjut terkait ada berapa hal sih, bukan ada berapa hal ya, cuma ada apa aja sih selain training yang bisa kita lakukan untuk mendevelop si karyawan itu sendiri? Gua rasa mungkin gini ya, jawabannya rada lebih teknikal, tapi sebenarnya user perlu memahami ini. Kadang-kadang bisa sedalam permasalahannya ada di si usernya sendiri kadang-kadang. Misalnya usernya sendiri nggak ngerti how to listen, contohnya gitu. Kalau nggak ngerti how to listen, berarti dia harus memahami what is being listened. What is being listened artinya si usernya sendiri, mari kita ajak satu sesi counseling sendiri misalnya. When we are doing counseling misalnya bersama dan dengerin dia curhat, keluh kesahnya, biasanya gue kadang at the end cerita, are you feeling better misalnya gitu, nanya, are you feeling better? Well, ya lumayan, tapi setidaknya ada yang mendengarkan saya gitu.
that feeling, gue bilang harus dirasakan juga sama user lu, misalnya gitu. That's counseling plus coaching. Lanjut deh ke coaching. And what is your strategy untuk mendengarkan tim lu, misalnya gitu. Itu udah counseling and coaching. However, there is a strategy behind sebenarnya. Kalau di dalam people development kita punya satu standar pakem yang kita sebut human asset value. Pakem ini kan ujung dari people development sebenarnya, yaitu seseorang yang being productive in a KPI way, in a performance way. Satu lagi axis X, tadi axis Y, axis X-nya itu kompetensinya. Let's say kayak gini, kita mau menyetir dari Bekasi ke Jakarta Barat. Jauh ya, Bun. Ya kan? Lu perjalanan cukup jauh kan, sampai ke Jakarta Barat di sini kan. Now, lu punya target di situ, and you have to achieve sebelum jam 9. Oke. Beforehand, lu kan mencari tahu how to get here. Ya. Pas sampai jam 9, gue mesti berangkat jam berapa. The way you process that, itu kan kompetensi. Oke. Some people cannot do that, ya kan? Dia cuma tahu target, ya udah bagaimana caranya, pokoknya gue nyampe jam 9 di sini di Jakarta Barat. Some people akan expend so many costs, dia nggak mikirin cost, pokoknya gue nyampe. Some people will think about cost, gue perlu mikirin costnya. I know it's langsung nyampe dan cost down, dan cost bisa langsung digunakan sebanyak-banyaknya. But the other way around, ada orang yang gue mesti mikirin cost efficiency, atau bahkan yang lebih dalam ada yang mikirin, gue mendingan mikirin ini dong, green eco green ya kan, mikirin bumi dong, ngapain gue pakai bensin sebanyak-banyaknya, gue melukai bumi. Ada yang mikir sampai sedalam itu. Again, those process is a competency. Nah, itu yang sebenarnya people development should think about. Bahwa apa yang lo lagi berikan kepada seseorang tersebut, you think about two aspek ini, yaitu the performance ujungnya, yes, good, and then the competency you have to think about it juga. Jangan berpikir hanya instannya doang, karena jangka panjangnya nggak akan nyampe. Jangka panjangnya ya. Jadi jangka panjangnya. Jadi tuh kalau kita ngomongin people development tuh sebenarnya kalau gue simpulin ya sekilas itu enggak cuma tentang perlakuan atas training atau the resultnya adalah training, tapi kita juga harus cari dulu nih root-nya. Akar masalahnya tuh apa gitu. Apa ternyata sebenarnya tuh jalan keluarnya belum tentu training gitu. Betul nggak sih? Benar. Jadi sebelum menyelesaikan si akar permasalahan ini memang kita mau beresin. Tapi kita mikirin jangka panjangnya, akibat dari ngeberesin ini still a good thing, masih dalam jalurnya kita atau tidak. Contoh lainnya deh, gampangnya lagi contoh lain. Kalau misalnya punya anak yang ngerengek minta ciki, misalnya zaman gua banget. Gue juga lah. Kalau anak sekarang mintanya bukan ciki ya, anggap gitu lah. Si anak minta ciki, yang jarang nggak pernah minta ciki. Gampangnya kan gue beli ciki, gue kasih pet. But does that teach anything for the child in the future? Kan enggak. Sama dengan people development. When you give someone, think about jangan cuma instantnya, but does that teach something in the future? Ke depannya. Nanti kalau misalnya kita cuma ngasih training, mereka pada akhirnya akan ngerasain kok training nggak enough ya. Nggak enough dan kok kayaknya nggak impactful ya. Nggak ngebantu gua ya. Iya, karena kayak ibarat katanya kalau mungkin di pengalaman saya pribadi tuh jatuhnya kita jadi lebih kayak pemadam kebakaran teman-teman gitu. Madamin apinya aja gitu ya, tanpa kita tahu sumbernya apa nih yang menyebabkan kebakaran itu sendiri gitu ya. Mungkin satu lagi nih ya Yo ya. Mungkin lu punya saran nih buat teman-teman di ngobrolin HRU seperti itu, gimana sih untuk jadi seorang people development yang mumpuni? Pertama, yang tadi ya, mikir jangka panjang. People development is more than just develop, more than just ngajarin, more than just conventional thinking about development. Itu punya sebab dia berubah nama dari training and development, learning and development, berubah menjadi people development.
itu memberikan emphasize penekanan that you are developing a person, seseorang, people, berubah ke nama. Therefore yang mesti kita pikirin nggak cuma sekedar kompetensinya dia, sehingga pikirin juga karakter orangnya. Karakter orangnya sendiri fit with the user or not. Contoh kasus nyata. Seorang leader mengeluhkan anak buahnya satu orang lambat kerjanya, baperan, lambat kerjanya, disuruh-suruh dia ngambek atau dia mental breakdown. Si user ini jangan menganggap ini issue generations ya. Nanti we're gonna talk about it tentang itu. Si user ini masih muda kok. Tapi karakter dari usernya ini, leadernya ini adalah karakter task oriented and result oriented. Meanwhile, anak buahnya have a very high sense of emotional. Jadi dia orangnya memang peka, orangnya memang perasa, empathize banget orangnya. Ketemu sama leader yang kayak gitu kan, painful buat dia. Ya kan? Apakah di training dia supaya ngerti task oriented and result oriented? Pasti itu permintaannya. But again, kalau memang dia orang yang empathize banget, disuruh switch menjadi technical banget, teknokrat, susah. The only way around is ajak si anak yang ngomong, nih, memang stylenya si atasan lo tuh begini. Dan reasons kenapa dia begini, itu karena memang deadline-nya dar-dedor. Kalau ngomongin deadline, kapan selesai? Kemarin. Ini cuma kita aja yang tahu ya. Temen gue ya kemarin. Kalau bisa selesai. When do you want it? Yesterday. Iya, Ya, nah si anak buahnya kan nggak bisa kayak gitu, nggak kuat. Ya kita harus melihat lebih jauh. Kalau gue selesaiin di task oriented dan di result orientednya dia, apakah nih anak akan terus bisa mengadopsi itu atau enggak? Karena karakter dasarnya bukan itu. Itu karakter. Jadi itu ciri-ciri pertama, skill pertama yang harus dimiliki soal people development. So look, a whole human, a whole people. Karakternya dilihat, psychologically-nya dilihat. Susah nggak? Ya susah, namanya juga kerja. Becoming a people development is thinking about the people. Kedua, being neutral. User ataupun leadernya, atasannya will tell you all of their side of story. Semua partnya mereka, semua dunianya dia, cara dia melihat perspektifnya dia. Kita sebagai people development nggak boleh tenggelam di dalam ceritanya. Nggak boleh jadi bagian dari dunianya dia. Kita jadi orang yang ngelihat over gitu. Objektif ya. Objectivity. Being neutral, being objektif. Nomor 2. Kita nggak boleh kebawa-bawa dengan cerita perasaannya mereka. Understood. So you can see, actually the problemnya ada di mana. Jangan sampai problemnya jangan-jangan bukan di mereka. Something else mungkin. Bisa jadi sistemik loh problemnya. Bisa jadi problemnya di SOP. Jangan-jangan. Why not? That can happen. Problemnya mereka gontok-gontokan, ternyata it's not their fault. So itu nomor 2, being neutral. Ketiga, lastly, tiga aja ya. Lastly, ketiga, people development do need a friend. A friend to share to, and a friend to give a new perspective. Karena kadang-kadang karena kita terlalu lama di sebuah perusahaan, atau bahkan yang dari dia fresh grad sudah meniti karir hanya di satu perusahaan itu, sehingga matanya ke kacamata kuda. Paham. Nah, dia nggak ngelihat kalau di luar kayak gimana sih, kalau di sebelah sana gimana sih, kalau di sini gimana sih. Do network with your friend. Do sit like this, kayak kita begini, dengerin cerita orang lain. Oh di sana kayak gini. Oh dia punya pergumulan yang sama sama gua toh. Oh cara dia gini. Oh ternyata yang stres nggak cuma gua. Atau oh kok problemnya sama, gue lebih stres dari dia ya. Oh problemnya di gue, jangan-jangan. Nah,
So that's number 3, punya teman untuk bercerita kayak gini lah, sama kita ngobrolin HR gini. Iya. Oke, teman-teman, hari ini tuh Rio udah banyak banget ya ngasih tahu tips and triknya gitu ya. Gimana sih untuk jadi how to be a people development yang mumpuni lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, ini penutup kali ya. Jadi kalau teman-teman ngobrolin HR pasti nih pada kepo nih. Rio ini mungkin kalau teman-teman ada kebutuhan ya, misalnya kayak training atau people development or something, bisa hubungin Rio ke sosial media profesional kah atau ke sosial media nih? Sosial media di LinkedIn boleh. Aku selalu ngebales kok mereka yang nge-DM gue dengan untuk jualan maupun untuk berkoneksi, gue selalu bales kok. Silakan reach me out di Barnabas Januario. Aku akan dengan senang hati kalau mau diajak ngajar di weekend, Sabtu Minggu, silahkan. Oke. Ada lagi, Rio ada lagi yang mau disampaikan nih mungkin buat teman-teman? Sudah, selamat berjuang teman-teman people development di luar sana. Oke, baik teman-teman, hari ini sesinya cukup panjang, padat, cuma pastinya penuh dengan makna seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Bye-bye. Bye.